Hai, welcome to Articles. Awal bulan November dimulai dengan cuaca yang cukup adem di Jakarta. Mudah-mudahan begitu terus. Kalau bisa hujan juga nggak apa-apa, supaya tiap kali keluar rumah bawaannya tidak emosi. Wendy Wastiani adalah wanita kelahiran tahun 1986 yang menikmati masa kecilnya di wilayah Cigalontang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Masa SMA dihabiskan di Bogor di tempat pamannya karena Wendy merupakan yatim piatu. Dia ngikut pindah lagi ke Jakarta dan sejak tahun 2006 diajakin oleh guru SMA-nya ke Vietnam untuk bekerja pada gudang penjualan sepatu. Dia berada di kota Bien Hoa selama 2 tahun sampai kemudian kembali lagi ke Jakarta di tahun 2008 karena kekasih yang menjadi pacar selama 5 tahun ini nyuruh untuk pulang. Gak tahan harus LDR lama begitu. Resmi juga menikah keduanya di bulan Juli 2008 hingga Wendy pun melahirkan di bulan Juni 2009, yakni seorang putra yang diberi nama Doni Rianda. Sayangnya rumah tangga yang dibangun selama ini penuh dengan kemunafikan. Suaminya manis di rumah, tapi di luar berhubungan dengan beberapa wanita lain, bahkan tega menjelek-jelekan Wendy pada keluarga dan teman. Suaminya menghamili seorang mahasiswi pada tahun 2014, sampai akhirnya tidak ada kata maaf dan perceraian dilakukan di tahun yang sama. Sedihkah? Udah pasti, tapi lebih baik begitu daripada harus tinggal satu atap dengan istri baru suaminya. Bahkan setelahnya, Wendy sempat balik ke Tasik karena mikir biaya hidup di sana lebih murah dan bisa bertahan dengan membuka warung kecil. Kenyataannya nihil. Dia pun nekat berangkat lagi ke Vietnam, lalu bekerja di gudang yang sama sampai tahun 2017. Dia pun menikah dengan seorang pengusaha batu bata di Bien Hoa pada tahun 2018. Namun setelah pandemi di tahun 2021, perkawinannya kandas akibat Wendy tidak mampu memberikan keturunan dalam renggang waktu 3 tahun tersebut. Balik ke setelan awal, lalu pindah ke kota Pandrang, Provinsi Nintuan dengan bekerja sebagai kasir supermarket dan hidup cuma berdua aja dengan anaknya. Tapi Wendy banyak kok temennya, jadi hidupnya nggak sepi-sepi amat. Iklan sebentar, jangan ngamuk ya saudara-saudara. Digaslah dinontonin kisah menarik channelnya Mabar Kriminal. Dari yang mengharukan sampai yang membagongkan, semua lengkap disajikan secara detail. Dari penghabisan nyawa, penculikan, sampai kriminal lain yang bikin otak mumet terkaget-kaget. Yang ikhlas silakan dicek dan subscribe channelnya Mabar Kriminal, favoritnya para pencari fakta sebenarnya. Hadir setiap minggu untuk jadi tontonan pilihan sebagai santapan jiwa detektif kamu semua. Kalau udah kelar dari sini, boleh langsung meluncur ke channelnya Mabar Kriminal. Punya banyak teman dan gak mandang bulu waktu nongkrong emang enak bener. Gak peduli apapun pekerjaanmu, kalau udah satu frekuensi mah ayo aja makan atau minum bareng, pasti ada yang traktirin. Inilah yang dialami sama Wendy saat beberapa temen dari pabrik sepatu yang lama di tahun 2007 dulu sekarang pada bermunculan buat ngumpul dengan tampang baru yang lebih keriput, tapi isi rekening udah membengkak dan statusnya pun berubah jadi ibu-ibu sekarang. Kebanyakan udah menginjak usia 36 sampai di atas 40. Kalau dulu mah kemana-mana selalu bawa parfum dan kolon dalam tas, sekarang bawaannya balsem geliga. Kalau dulu makainya selalu krim wajah glowing, sekarang retinol dan anti-aging. Kalau dulu sanggup ya dugem sampai pagi, sekarang jam 8 malam aja udah minum Panadol. Fasenya emang begitu. Wendy seneng kok bisa ketawa dan ngobrol sama kawan-kawan lamanya, meski harus ingat pulang cepat karena putranya sendirian di rumah. Salah satu teman satu circle yang punya usaha bidang perawatan tubuh adalah wanita berusia 38 tahun bernama Triang Lin yang sudah 2 kali menikah. Perkawinan pertamanya menghasilkan 3 orang anak yang kemudian dititipkan pada neneknya di kota Buan Matuot. Sejak bulan Mei 2021, Triang sudah menikah lagi dengan pemuda bartender yang bernama Edwin Nguoi yang usianya itu lebih muda 12 tahun dibanding dirinya. Ini juga salah satu alasan kenapa ketiga anaknya harus dititipkan
makan di kampung halaman karena si Edwin gak begitu suka sama anak kecil. Takut keganggu hidupnya, apalagi 3 bocah itu kan anak dari suami sebelumnya. Jadi Edwin mikir entar si Triang malah keinget mantan suaminya terus kalau ada mereka di rumah. Mending hidup berdua aja sebagaimana pengantin baru. Bahkan setelahnya, Edwin disewakan sebuah ruko untuk buka usaha minuman anggur dan alkohol yang beroperasi pada malam sampai dini hari. Selain beberapa kali ketemu buat ngumpul, Windy dan Triang juga bergabung dalam grup chatting di mana si Triang suka banget bikin giveaway seru-seruan sekaligus bantuin temen dari hasil rezekinya. Kadang hadiahnya uang tunai dan seringnya sih beberapa paket perawatan kecantikan, skincare. Itu mah udah bikin semua seneng kok. Sampai di bulan April 2023 kembali si Triang bikin kuis kecil-kecilan yang hadiahnya adalah uang tunai sebesar 1 juta dong atau sekitar 600.000 rupiah. Dan kali ini nggak usah nebak judul lagu ataupun nebak gambar, tapi dia akan mengaduk kertas-kertas bergulung di mana akan ada nama mereka semua. Nah, nama yang muncullah yang akan menang, kayak ngocok arisan begitu. Karena ini dilakukan via aplikasi grup chatting, jadi ya Triang merekam aja kegiatan ngaduk nama dari toples, sampai keluarlah Windy Wastiani sebagai pemenangnya. Dia hubungi melalui pesan pribadi yang malah menyuruh ibunya Doni tersebut untuk datang ke rumahnya ngambil hadiah. Saat bertemu ini baru Triang jujur bahwa nama dalam gulungan kertas itu adalah nama Windy semua. Kenapa begitu? Karena dari circle mereka cuma Windy yang berstatus janda jomblo dan keuangannya juga paling sedikit. Kenapa bisa tahu? Karena sering minjem uang pada yang lain. Bahkan kepada Triang aja utangnya 2 bulan terakhir udah di atas 30 juta dong atau sekitar 20 jutaan rupiah. Lah terus apa alasannya sekarang dikasih menang giveaway? Mau langsung dipotong ke utangnya ya? Atau mau nagih makanya sekalian nyuruh datang ke rumah? Bukan begitu kok. Dari sini akhirnya Triang belak-belakan mengenai pernikahannya bersama Edwin yang udah hampir 2 tahun, belakangan terasa hambar. Edwin itu masih muda, usianya belum genap 26. Kalau urusan ranjang beringas banget, bahkan bisa beronde-ronde dalam satu malam sampai pagi. Bayangin ya, umur Triang itu kan 38 dan belakangan cuma seperti batang pisang yang diem aja kalau suaminya beraksi saat menggerayangi setiap sudut tubuhnya. Edwin pun jadi kesal dan mulai berselingkuh dengan wanita lain yang usianya juga di atas 35. Suaminya suka sama perempuan yang matang dan hasratnya makin menggebu tiap kali bercinta dengan wanita yang sudah pernah melahirkan. Yang statusnya udah emak-emak, pokoknya dia pasti bisa kelojotan. Makanya Triang mau minta bantuan sama temennya itu untuk nolongin menjadi selingan saat dia capek nggak bisa ngelayanin suami. Jadi tugas Windy adalah memuaskan si Edwin di atas ranjang daripada suaminya harus tidur sama perempuan berbeda-beda tiap minggunya di luaran sana, entar malah kena penyakit. Windy kan umurnya 37, jelas merupakan seleranya Edwin. Nanti rencananya jika minggu ini adalah tugas Triang melayani sang suami, maka minggu depannya itu gantian. Jadi tugasnya Windy palingan seminggu 2 kali aja kok, tapi bisa beronde-ronde. Jujur Triang udah gak tahan dan capek loh memuaskan suami di atas ranjang, bisa ngebakar kalori ampe beribu-ribu. Kadang kalau ampe pagi itu nggak bisa jalan besokannya. Janji nanti Windy akan dibayar 2 juta dong per sekali main atau sekitar 1,2 juta rupiah, dan ini nilainya cukup lumayan untuk nambahin gajinya sebagai kasir. Dalam beberapa hari Windy masih mikir karena dia emang butuh uang sebagai sampingan. Anaknya udah umur 14, tahun depan masuk SMA. Doni pun kuat kali makan, makanya badannya bongsor. Apalagi selain dapat gaji sesuai kesepakatan, entar Triang juga akan menganggap lunas utangnya yang 30 juta rupiah 2 bulan lalu jika menerima penawaran tersebut. Satu sisi perempuan asal Tasik ini mikir ya nggak akan ada efek sampingnya perbuatan itu, karena janji menggunakan pengaman saat bercumbu. Palingan harus acting drama-drama menikmati aja. Soalnya Edwin gak suka jika lawan mainnya pasif cuma merem doang. Harus ada aksinya juga, pakai teriak-teriak. Capek sih, ya anggap aja lagi kerja. Mana ada kerjaan yang gak capek. Sempat maju mundur ngasih jawaban, tapi setelah menimbang, memikirkan, serta mengatur pola sebijak mungkin, akhirnya dia pun menerima tawaran sang sahabat. Ketemuanlah pertama kali di rumah Triang, dan ternyata Edwin langsung ngerasa rileks setelah ngobrol panjang dengan Windy. Kejadian juga ya pertama kali mereka berhubungan kasur pada hari Sabtu malam tanggal 29 April 2023.
Selama bulan Mei, Windy menuruti permintaan kawannya meski beberapa kali dia jadi mesti membawa Donnie ke rumah Triang, tapi disuruh tidur di kamar anak yang ada di lantai 2, sementara Windy dan Edwin mainnya di kamar bawah. Pada awal Juni 2023, sepertinya Windy mulai didatangi rasa bersalah dengan semua perbuatannya tersebut karena dia nggak bisa bercumbu tanpa main hati. Lama-kelamaan makin ngerasa sayang sampai menyentuh titik romantis. Nampaknya si Edwin pun jadi ikut-ikutan ngerasa gitu dan malahan nggak terlalu minta dipuasin di atas ranjang lagi saat dalam kamar barengan sama Windy. Seringnya ngobrol sambil kecup-kecupan pipi, bibir, dan kening seperti dua orang yang sedang dilanda asmara dan ingin saling memiliki. Ingin terbang setinggi mungkin jauh sampai berencana mau memiliki rumah indah di tepi sawah yang menghijau. Mau melihara banyak ayam sampai kejar-kejaran di atas teh kotok. Makanya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 saat Triang menghubungi supaya Windy datang ke rumahnya, langsung ditolak oleh perempuan itu tanpa memberikan alasan yang jelas. Triang kesel lalu mengirim SMS mengancam supaya balikin utangnya yang dulu, tapi sama sekali nggak digubris oleh Windy. 4 hari kemudian pada Kamis 8 Juni 2023, ternyata Edwin memindahkan sebagian barangnya ke sebuah rumah kosong di kompleks sebelah yang bikin istrinya terheran-heran. Lelaki itu jujur dia mau minta cerai karena menganggap Triang bukanlah istri yang benar. Triang tuh gak cocok menemani sampai maut memisahkan. Bayangin aja, kan harusnya tugas istri dong melayani suami di ranjang. Kenapa malah nyuruh temennya? Emang gak ada otak si Triang. Gimana kalau nanti orang tua mereka semua tahu mengenai perbuatannya selama ini? Apa nggak bakal kena karma jelek sampai 7 turunan? Jangan mentang-mentang punya duit banyak menghalalkan berbagai cara. Si Windy itu kan perempuan, punya hati dan perasaan juga. Masa malah diperjualbelikan? Tentu aja Triang tertegun dengan kata-kata suaminya. Tapi kenapa si Edwin berubah begitulah? Bukannya dia setuju sejak bulan lalu tentang rencana ngebayar si Windy? Kok sekarang rasanya aneh banget? 3 hari kemudian pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 saat baju-baju Edwin sudah tidak ada di rumahnya lagi, tiba-tiba pria tersebut muncul dengan membawa dokumen cerai yang harus ditandatangani oleh Triang. Namun perempuan itu nolak karena masih sangat mencintai Edwin. Disinilah sang suami ngaku bahwa dia nggak bisa bertahan karena hatinya sudah berhasil dicuri oleh Windy yang lembut, manis, apa adanya, dan tentu aja permainannya lebih menggigit dibanding Triang. Bahkan berencana akan segera menikah dan membangun kehidupan yang baru, jauh dari kebisingan perkotaan. Triang kaget bukan main karena selama ini mengira suaminya nggak ada rasa apa-apa sama temennya. Apalagi Edwin juga menolak untuk mengembalikan semua modal yang dipakai untuk usaha, termasuk uang yang baru diminta minggu lalu sebesar 300 juta dong, nggak akan dipulangkan dengan alasan sebagai harta gonogini dari Triang. Terjadi perkelahian fisik yang luar biasa dalam kamar lebih dari sekedar menyakiti. Sampai kemudian Triang membuka laci di bawah TV lalu mengeluarkan pemecah es batu bermata 3 untuk menyerang suaminya. Ditangkis lalu malah dibalikin benda itu ke arah leher Triang sampai keluar banyak cairan merah. Lelaki tersebut mendorong badan istrinya ke kasur dan malah kabur dari sana. Sementara Triang dengan luka-lukanya masih sempat lari ke rumah tetangga untuk meminta pertolongan. Dia menjalani perawatan di rumah sakit Tapcam selama 2 hari sampai kemudian mengembuskan nafas terakhir pada Selasa tanggal 13 Juni 2023. Pihak kepolisian sebenarnya sudah berhasil menangkap sang suami Edwin di hari pertama sejak peristiwa berlangsung, yakni saat Triang masih dirawat di rumah sakit. Tentu aja lelaki itu menyesal atas perbuatannya karena saat kejadian benar-benar dilanda emosi. Banyak yang menyudutkan Edwin dengan mengatakan sebagai pria nggak tahu diri, karena dulu kan dia itu miskin, bahkan kerja jadi bartender pertama kali juga karena istrinya yang rekomen pada temen. Sempat kursus jadi bartender pun dibayarin sama Triang. Sekarang malah tega menghabisi nyawa pebisnis tersebut. Semua yakin selama ini pernikahan mereka cuma buat morotin hartanya aja tanpa ada rasa cinta. Namun Edwin membantah dan bilang dia benar-benar cinta kok saat menikahi Triang. Lalu kenapa bisa berubah dan pindah ke lain hati? Karena istrinya apa-apa mengandalkan uang, malahan tega nyuruh Windy untuk melayaninya. Edwin bersumpah bahwa apa yang dilakukan dengan Windy adalah terpaksa karena sang istri ngancem akan berhenti
nanti ngasih dana besar seandainya tidak mau berhubungan badan sama Wendy. Tapi pihak keluarga Triang gak percaya dengan mulut lelaki itu yang dianggap bohong dan sampah. Triang cinta banget, makanya daripada si Edwin keluyuran jajan cewek tiap malam, akhirnya nyuruh Wendy sebagai penggantinya. Pengacara Tran Hui menyatakan perbuatan kliennya adalah untuk membela diri, karena awalnya justru kan Triang yang ngambil pemecah es batu tersebut lalu menyerang suaminya. Edwin cuma mengelak dan memelintir tangannya, malah nancep tanpa diduga ke leher istrinya. Tapi jaksa tetap nggak percaya dengan semua keterangan Edwin karena emang tidak sinkron dengan bukti di lokasi bahwa luka yang ada jumlahnya lebih dari 1 serangan. Jadi itu kan ada 3 mata tajamnya, tapi kok total lukanya lebih dari 10 lubang. Kalau nggak sengaja harusnya ya 3 tancepan aja dong. Sampai pada akhir keputusannya per hari Senin 4 Desember 2023, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Nintuan menyatakan bahwa Edwin bersalah, hingga lelaki berusia 26 tahun tersebut pun dijatuhi hukuman 25 tahun kurungan. Wendy nggak dijerat apa-apa ya karena tidak ada hubungan dengan kejahatan tersebut. Walaupun Edwin sempat berulang kali bilang melakukan semua ini supaya bisa menikahi perempuan itu. Wendy bilang sempat terbersit untuk menjalin hubungan karena dia baper sama Edwin. Tapi berpikir sehat dan nggak mau merebut suami dari kawan yang udah baik selama ini sama dia. Makanya untuk Wendy tidak mendapat tuntutan apa-apa meski beberapa teman sempat kaget dengan tugasnya meladeni suami Triang. Wendy pun gak kemana-mana, masih tetap di Kota Pandrang bersama putranya Doni. Bagaimana menurut kamu? Kenapa kasus-kasus sekarang kok ngeri dan di luar akal sehat kita ya kejadiannya? Apakah seharusnya Wendy terkena hukuman juga menurut kalian? Komen di bawah ya. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.